Yang singkat roh-rohan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Quran. Ini hanya garis besar, hadis besar. Tidak cukup. Saya kalau siang ada waktu 3 jam lah. 3 jam aja dia, sampai 4 jam. 3 jam aja ada waktu. Kalau siang. Sekarang saya jam 10:30 aja udah mesti tidur. Udah lain lagi kalau malam sih. Lihat roh-rohan kepada Nabi Muhammad SAW sekedar Quran Karim. Begitu dari roh-rohan sekadarnya. Roh-rohan lain banyak. Roh-rohan ketuhanan, masya Allah. Yang jadi kufur akhir-akhirnya. Roh-rohan kepada Nabi Muhammad SAW. Demikian keadaannya. Sekarang kepada hadis Nabi. Tadi Quran, kepada Allah, Qurannya. Nabi Muhammad, itu roh-rohannya. Sekarang hadisnya. Coba lihat. Perkembangan keislaman dalam waktu kita. Makanya tetap saya katakan, jangan tertipu dengan banyaknya maulid di sana dan di sini. Jangan tertipu dengan banyaknya mubalik. Kenyataannya keimanan keislaman kita semakin merosot. Orang-orangnya semakin kurang ilmunya. Semakin mereka itu banyak tenggelam di dalam kufur, mereka tidak tahu. Coba lihat. Pada hadisnya, tadi nabinya. Seperti Al-Quran, tadi Allahnya. Tulang roh. Sekarang hadisnya. Oh, tidak perlu kita memakai hadis. Coba lihat. Hadis Nabi nggak perlu pakai. Dalam pakai dasar keagamaan tidak perlu. Tinggalkan itu hadis. Yang perlu pegang Al-Quranul Karim. Coba lihat. Apa alasannya? Lihat alasannya. Maksudnya di otaknya ya. Yang sudah ngomong ya. Saya sengaja supaya saudara mengerti untuk saudara selamat keimanan keislaman saudara-saudara. Bukan saya ngomong sekadar ngomong, tidak. Supaya saudara selamat. Kurang mengerti, boleh datang ke rumah saya kasih ilmu. Ilauhilah. Pahamin roh-rohannya, obat-obatnya, pahamin. Kalau saudara dengerin sambil pikiran ngelamun ke sana kemari, sambil tertawa ke sana kemari, ya ke sana mesen, ya sana tertawa, berilmi. Nggak berarti menurut agama Allah Subhanahu wa taala yang serupa itu. Orang dengarkan penerangan agama Allah. Apalagi kami ngomong setan yang masuk di dalam mulutnya. Baik-baik. Nah, suruh kamu balik begini nggak bakal nyada nih kayak saya begini. Kalau mau balik yang lain barangkali nggak ada yang ngomong kayak saya memberikan pengertian begitu rupa. Sekarang ini lagi ngomong baik-baik, jangan sampai ngomong, jangan sampai nengok ke sana kemari, jangan mesem ke sana kemari. Kemungkinan tidak ada. Terserah mereka itu, tapi saya tidak. Saya sampaikan yang sebenarnya agar sudah mendapat ilmu yang selamat di dunia wal akhirah. Orang-orang menjadi kafir. Saudara dirong-rong di dalam ketuhanan kalau saudara kurang ilmu, tidak mau menuntut ilmu ketuhanan, ya saudara meskipun sembahyang 5 waktu juga, biar cara bagaimana juga tetap ada indallah kafir murtad. Bukan sembahyang yang menjadi keimanan. Bukan sembahyang lain, keimanan lain. Ya, makanya perlu sudah kenal ketuhanan. Kerasulan kenabian. Quran siapa? Apa itu Quran? Rorongan itu jadi kafir, murtad kamu. Sayang kita punya keimanan. Sayang kita mati suul khatimah, masya Allah. Kemudian rorongan kepada hadis. Coba lihat saudara. Bagaimana saudara-saudara kalau jauh daripada ulama-ulama, jauh daripada ahli ilmu, akan selamat keimanan yang begitu hebat ini, iman yang berada di dalam hati, iman yang begini mulia di dalam hati, yang dirongrong oleh setan. Tentunya setan merongrong, berada tuh setan mau merampas iman yang satu yang ada di dalam hati, dilingkungi oleh ribuan setan yang rajim. Tahu gitu?
Saudara punya iman mau dirampas sama siapa? Sama setan kan? Setan akan merampas iman saudara. Kalau saudara tidak tahu keadaan-keadaan masalah-masalah, ya mata kafiron. Sayang muslimin di akhir zaman. Jangan sampai masuk di mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhir zaman yakhrujuna min ad-din kama yakhrujuna min ar-ramiyah. Jangan sampai di situ. Nanti umat-umat di akhir zaman katanya dia cepat dia keluar dari keimanannya, dari keislamannya, seperti cepatnya keluar anak panah daripada tempatnya panah tadi. Berarti udah gampang saya, nggak ada urusan apa-apa. Dan lain-lain lah hadis yang jangan sampai demikian. Sayang orang lain membeli iman dengan jiwanya. Dengan jiwanya membeli keimanan, membeli kepengen mati husnul khatimah, pengen dapat keridhaan Allah, dengan jiwanya dikorbankan, dibeli, diserahkan kepada Rasul pada saat itu. Kalau kita kan begitu diambil peperangan itu dan ini hanya perang dengan hawa nafsu, belajar ikutin alim ulama yang sebenar-benarnya, yang bukannya hoceh saja, bukan, memberitahu yang sebenar-benarnya kepada umat agar selamat itu umat daripada rongan-rongan yang menjadi kafir. Nah, dia sekarang kembali kepada rongan-rongan, kepada hadis. Oh, saudara-saudara tidak perlu memegang hadis, tidak perlu, cukup dengan memegang Al-Quran saja. Jadikan patokan ialah Al-Quran saja, jangan memakai patokan Al-Hadis. Kenapa? Karena hadis itu buatan manusia dan diriwayatkannya oleh manusia-manusia, tidak seperti kalam Allah. Kalau Allah benar-benar itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hadis tidak, ada hadis ini, hadis ini, hadis ini, hadis ini, hadis ini, hadis ini, hadis ini. Ya, akhirnya hadis Nabi, meskipun hadis Nabi juga. Ragu-ragu yang menjadi patokan ialah Al-Quran tadi. Tak usah pakai sekarang Al-Hadis. Al-Hadis tak usah dipakai. Tak usah dipakai. Kenapa? Karena kita ragu-ragu kebenarannya itu hadis. Ragu-ragu itu kebenarannya itu hadis. Diriwayatkan oleh manusia semuanya. Manusia bisa salah mereka itu. Jadi lebih baik dari kita mengikuti yang kiranya kurang benar atau ragu-ragu, ikuti Al-Quran tidak salah lagi, disebarkan begitu rupa. Keholongan bukan tuh. Coba saudara nggak tahu berapa banyak orang yang masuk, berapa banyak orang yang ikut kepada paham yang serupa ini, yang sampai dikatakan ingkar hadis. Ingkar hadis, berapa banyak orang-orang yang mengikut, mempunyai anggota yang luar biasa. Coba sampai dia bisa bikin tempat untuk majelis pengajian dia secara ingkar hadis, bikin pesantrennya ibarat pesantren. Nah, ini kan sayang anak-anak kita, sayang jamaah-jamaah muslimin Pulau Jawa di sini. Udah kemasukan dari sana dan di sini, macam-macam ular kadut masuk, ular belang masuk, ular ini masuk, binatang ini masuk. Ibarat Pulau Jawa yang tadi merupakan sebagai tobakan atau setu yang tiap-tiap satu jengkal ada yang jaga. Kita punya setu di dalam Pulau Jawa ini. Setiap satu jengkal ibarat bintatan setu, setiap satu jengkal ada yang jaganya. Ulama-ulama kita, bangsa habaib-habaibnya, dan bangsa ulama-ulama Indonesianya yang sama belajar mereka itu kepada habaib-habaib. Dijaga ini Pulau Jawa, utamanya Pulau Jawa, Indonesia, dan dijaga oleh mereka itu. Sehingga terpelihara Islam terus yang semakin lama Islam. Ya, sampai kita ini berkah daripada orang sekarang
Apa berkah daripada ulama-ulama kita yang dahulu memasukkan Islam kepada kita? Kita betul yang dulu. Coba yang tidak dimasuki oleh keislaman sekarang masih dia beragama lain. Nah lihat, masuk tuh sekarang, masuk ini, masuk ini, masuk ini, masuk ini, masuk, Masya Allah. Tidak orang yang bodoh, iya ya. Coba lihat tuh, orang yang bodoh, iya ya. Dari kita ikutin Nabi, mesti ragu-ragu, ikutin Quran, nggak salah lagi dah. Udah nggak pakai dah hadis. Udah sama maunya dia. Jadi bertentangan tidak sama kita? Bertentangan ya kalau gitu. Mau tidak mau bertentangan. Karena dia nggak pakai hadis, kita pakai hadis. Dia mau ulama kita pakai hadis. Sudah serang. Nah, ini masih banyak ini. Cuma satu lagi dari tanggung. Tinggal 2 menit lagi. Serangan terhadap alim ulama tadi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Buat dia sekadar serangan-serangan yang sekarang saudara ini yang sedang diserang nih, bukan orang lain. Saudara diserang, kamu saudara diserang. Saudara mesti siap sedia untuk menyelamatkan diri bila mana serangan tadi berhadapan dengan saudara, atau bersiap saja untuk menyelamatkan saudara kita yang sudah terserang dengan serangan-serangan itu. Siapkan diri. Jangan apa? Bukan dengan pisau, bukan dengan senjata, bukan dengan itu. Senjata ilmu yang perlu saudara isi dada saudara. Isi ilmu yang sebenar-benar. Cari ulama-ulama yang dapat memahami, yang dapat memberikan senjata untuk menjadi saudara-saudara bersenjata, dapat menolak serangan yang manapun juga. Sayang ini. Cara saya sayang. Saya seorang tidak bisa. Mau gak mau? Nah, iya ya. Kalau begitu udah dah, kita ikutin Quran aja yang gak salah-salahnya. Dari kita ngikutin Quran, masuk, maju. Coba. Kufur, murtad. Dari karena semakin banyak rong-rongan i'tijaz, rong-rongan kepada kenabian, rong-rongan kepada peribadahan, semakin rong-rongan banyak. Mau tidak mau, peribadahan yang dikatakan peribadahan, kelakuan peribadahan pun di antara kita sebelah jaga ini kemungkinan berlain-lainan. Mau tidak mau, berlain-lainan. Mana? Nah, kita sekarang tidak dapat lihat menunjukkan perlainan serangan-serangan ini gara-garanya. Kalau kita lihat, ada katanya perempuan, Masya Allah, jangan lagi lihat pipinya, matanya hampir nggak kelihatan. Katanya ada yang gitu. Hebat banget dah. Matanya hanya apa kelihatan, pipinya udah nggak kelihatan. Beres sudah benar-benar. Tangannya ke semuanya. Tidak mau dia lihat laki-laki. Tertutup ke semuanya. Kesenggol, najis. Waduh, bukan main dah. Kesenggol dikit. Wah, najis. Tidak mau dia. Berarti tidak berlainan tidak? Ini gara-gara serangan bukan? Ini gara-gara serangan. Nanti akhir-akhirnya banyak orang-orang yang terserang dengan kepercayaan ini, berlain-lainan kepercayaan. Nanti peribadahannya juga berlainan, pakaiannya juga berlainan. Coba lihat. Satu golongan bikin pakaian yang tertentu, tadi udah yang tertentu. Yang sebagian seandainya kata bajunya panjangnya dari atas debu kira-kira 2 jengkal, pakaian begitu, pakaian anu. Kemudian kalau ketemu orang berpakaian yang serupa itu berarti kawan kita, ikhwan katanya. Kalau pakai pakaian yang tidak demikian, tidak terbatas begitu, ada alamat-alamatnya pakaian, itu bukan ikhwan kita. Sudah membedakan tidak? Membedakan. Itu rusak dari keagamaan kita. Gara-gara pakaian dibedakan, pakai pakaian keislaman dibedakan, sampai diaku itu ikhwanu,
Saudara kau dengan saudara kau gara-gara pakaian, lihat tuh. Gara-gara apa yang memperbedakan itu? Serangan kepercayaan, serangan keimanan, keislaman, saudara-saudara. Terserang dia. Lain pakaian. Dari karena itu, coba diserang serangan lain lagi. Ulama kembali. Diserang ulama-ulama. Serangan ulama. Kau usah ikut-ikut ulama-ulama. Ini maksud saya terangin, antum sudah berpikir. Berarti ini penyakit yang luar biasa. Ini penyakit bukan penyakit yang biasa datang kepada dokter saja. Penyakit ini, penyakit ini, penyakit ini, penyakit ini, penyakit ini, penyakit ini, penyakit ini. Kita dapat berkata, Masya Allah, di zaman-zaman kita ini berada penyakit-penyakit yang luar biasa, ada banyaknya. Dulu nggak ada nyerang. Cuma itu saja kita pikirkan. Serangan-serangan penyakit-penyakit keagamaan yang sudah masuk di negeri kita, yang sudah berada di mana anak-anak bini istri kita, di kawan-kawan kita tidak ingat sedikit pun juga. Walhal penyakit dunia yang kepada dokter sampai mati habis, tapi kalau penyakit keimanan sampai yang di dalam neraka jahanam waliyadzubillah. Lebih tidak itu. Ini yang lebih penting. Kenapa hanya memikirkan penyakit-penyakit dokter saja seandai kata, tapi serangan keimanan yang luar biasa sampai menjadi kafir murtad. Dan yang saya lupa tadi itu murtad itu. Itu semua yang saya sampaikan tadi, serangan-serangan menjadi murtad kepada ulama-ulama. Sekarang terakhir nih, untuk pembicaraan saya. Diserang ulama-ulama. Gak cukup menyerang Allah. Gak cukup menyerang Nabi. Gak cukup menyerang Quran. Gak cukup menyerang hadis. Ulama-ulama diserang. Tidak perlu kita mengikuti ulama-ulama. Ulama manusia, kita belum manusia. Tak usah kita mengikuti ulama-ulama. Manusia, ulama manusia. Kitab-kitab karangannya dia. Kitab itu, kitab ini, kita bilang, wah ada kitabnya kitab anu. Nggak perlu karangan siapa. Karangan Syekh Anu, Syekh Nawawi, Habib Hajar, si Anu. Itu semuanya karangan manusia. Karangan ulama. Nggak perlu kita mengikuti ulama manusia. Bisa salah dia. Jangan pakai ulama. Banyak yang ikut? Banyak enggak? Udah nggak muat deh, tebet ini. Hampir nggak muat tebet. Hampir nggak muat tebet. Pintar kepada ulama, nggak perlu. Coba, bagaimana orang yang otaknya sedikit? Bagaimana orang yang tidak mempunyai ilmu yang benar-benar mengerti? Bagaimana tidak mengerti? Bagaimana orang yang ilmunya sangat tipis? Belum ada pimpinan didikan yang kuat. Bagaimana kalau otaknya kurang cerdas? Bagaimana kalau tidak mendapat guru yang betul-betul memberikan keterangan yang jelas, yang dapat memberikan segala obat serangan-serangan itu? Nyerah gak semuanya. Buahnya gara-gara ada yang percaya, ada yang tidak, nggak dipakai. Gimana? Nggak dipakai? Nggak mau dia. Semeng lohor. Nanti aja kalian sama asar. Baru jalan-jalan dari Tebet sampai Pasar Minggu. Masuk waktu lohor. Udah nanti aja sekalian asar. Udah nanti asar sembahyang. Oh nggak boleh itu. Kalau siapa? Ulama-ulama nggak ada kita nggak pakai ulama. Nggak pakai ulama. Ulama itu salah. Datang maghrib. Wah anak sedang pada maghrib nanti aja bisa sekalian. Bisa aja sekalian. Datang waktu Jumat. Ayo main Jumat. Jumat. Siapa imamnya? Si Anu. Dia bukan golongan anak dia. Dia ilmu lain, golongan lain, anak golongan anu. Anak tidak boleh bersembahyang melainkan imamnya imam dari jemaah anak juga. Bayang nggak? Tidak boleh ikut sembahyang kalau bukan imamnya berjamaah sama anak.
Kalau secara anak bikin kumpulan A, semuanya kawan-kawan mesti ada nama A. Imamnya pun mesti A. Tidak boleh anak berimam kepada B, tidak boleh. Anjir dari agama kita. Ini habis, sampai mah habis. Bahaya. Ini Masya Allah. Penyakit-penyakit yang penyakit kanker apa namanya ini? Hah? Ini Masya Allah ini. Obatnya belum kita dengar. Yang menerang ini dokternya belum hampir dengar kita ini. Ini penyakitnya dari luar biasa. Di belakang kita, di depan kita orang-orang yang sudah kena penyakit yang serupa itu. Nggak mau dia sembahyang. Oh wajib nanya, enggak. Jumat nggak perlu di masjid. Jumat nggak perlu di masjid, di rumahan. 2 orang, 3 orang jadi. Biasanya dia sembahyang di rumah mama kita. Sekarang akhir-akhir jadi sembahyang wudhu aja di rumahnya. Kenapa? Dapat itu dapat serangan tadi penyakit tuh, penyakit serangan agama. Dapat buruhnya. Nggak perlu kita sembahyang berjamaah. Boleh sembahyang Jumat. Walhasil kalau dibacakan yang saya katakan ini, apalagi ditafsir, Masya Allah. Belum yang lain-lain semuanya. Masya Allah. Nah, lihat. Ini belum alas-alasan keagamaan yang menjadi menjadi kafir, murtad, celaka, anta mati sulul khatimah. Nah, jadi saudara-saudara dari saya tidak lain, syukur kepada Allah masih didapat zaman saya jamaah-jamaah dimanapun saya mengadakan perayaan Maulid, banyak jamaah-jamaah hadir. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih ada di zaman saya yang masih Allah taala berikan hidayah taufik, mereka itu masih dengar karena saya nasihat daripada saya. Demikian pula banyak membantu saya. Anak-anak muda yang terbilang daripada murid saya atau kenalan saya yang mukhlisin menyampaikan agama-agama Allah. Syukur kepada Allah. Di samping syukur yang saya tadi, mudah-mudahan saudara lebih giat mencari ilmu untuk menjadi tameng, menjadi penjaga jiwa, penjaga iman Islam kita, dapat menyelamatkan diri, dapat menyelamatkan umat, supaya jangan sampai mereka itu keluar daripada keimanan keislaman. Tidak tertipu dalam perkataan itu, meskipun masuk di otak saudara, jangan dipakai. Jangan dipakai. Meskipun masuk di otak, kayak tadi tuh, ngapain kita ikutin ulama-ulama manusia, biasa salah. Kitab-kitabnya pun karangannya dia, bisa salah. Ikutin saja Al-Quranul Karim. Kan masuk di otak kita itu. Nah, gara-gara yang serupa itu. Memang biasanya penipuan-penipuan tadi tidak nanti dalam penipuan yang nyata penipuan. Diberikan sejarah apapun yang manis atau apa yang kiranya masuk di otak kita yang bodoh otak kita yang kurang pengertian. Dari karena itu saudara-saudara, tuntutlah ilmu Allah. Tuntut ilmu Allah. Jangan sembarangan, ingat. Ini banyak penyakit. Banyak penyakit. Sudah biar awas sekarang. Jangan sembarangan ya menyerahkan diri menuntut ilmu. Jangan sembarangan memasukkan ilmu daripada siapapun juga dipercaya oleh hati kita tanpa saudara tahu benar-benar itu pantas menjadi guru atau benar-benar dia yang selajur dengan habatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau bilang kita la ilaha illallah Muhammadur, cari ilmu yang langsung diterima oleh Allah, cari ilmu yang langsung diterima oleh Muhammadur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak sudah nyesal. Nah ini gara-garanya Yahudi, Nasrani, si Buddha, si Anu, nyembah itu, nyembah ini, nyembah api, nyembah macam-macam, percaya itu, percaya ini, Tuhan di atas, Tuhan sedang berbaring, macam-macam sudah. Kufur semuanya kufur. Tidak ada yang tahu obat ini mereka orang yang alim. Makanya Tuhan nasihati, fas'alu ahla zikri in kuntum, tanya ahli ilmu. Tanya ahli ilmu, deketin ahli ilmu. Itu mengujiakan sutanya.
Susahnya kalau diajak bahasa kata ngaji kan cepat tidak datangnya atau lambat-lambat. Lambat-lambat kalau suruh ngaji. Tapi kalau nggak disuruh ngaji, ngaji nggak? Nggak disuruh ngaji, ngaji nggak? Nggak disuruh ngaji, apalagi dia nggak ngaji. Disuruh begitu sulitnya. Apalagi nggak disuruh. Lihat kebiasaannya orang yang kurang-kurang pengertian tadi. Berbahasa kata, diajak ke neraka tertawa-tawa, diajak ke surga dia nangis. Artinya, Tuhan beda begitu. Diajak ke surga dia nangis. Ogah dia nangis. Diajak ke neraka dia apa? Itu yang bagaimana tuh orang tuh? Orang yang bodoh, yang kurang ilmu, yang kurang pengertian, kurang pimpinan, kurang didikan, tidak dekat kepada alim ulama, tidak mau mendengar nasihat Allah dan Rasulnya, tidak kenal orang yang cinta kepada kau siapa. Yang cinta kepada kau siapa? Jangan sampai engkau memahami bahwa yang cinta kepada kau ialah yang memberikan beras, yang memberikan nasi, memberikan bulanan, itu yang cinta kepada kau. Tapi yang rampas iman engkau Islam, kau tidak pikirkan. Siapa dunia wal akhirah. Jadi saudara, sungguh pun kecintaan hati saya mendalam kepada saudara-saudara. Terus umat-umat Mesir bisa dapat membimbing selama saya hidup. Hidup resan nih. Hidup saya ini udah resan. Saya gunakan sedapat mungkin. Meskipun sudah di akhir umur saya pun bahasa kata. Saya gunakan sedapat mungkin. Musta'inan billah. Mudah-mudahan orang-orang Allah Ta'ala kerahkan datang kepada saya. Dimanapun juga mudah-mudahan Allah Ta'ala. Yang Allah Ta'ala kehendaki min ahli jannah. Orang-orang yang Allah Ta'ala kehendaki mau mitinya matinya husnul khatimah. Baik pun pintar maupun bodoh. Ya Rabbi, gerakanlah mereka itu supaya berhadir di hadapan mata saya. Untuk apa? Untuk saya menyampaikan hukum-hukum ilmu-ilmu yang menyelamatkan mereka itu iman Islamnya sehingga hidup di dalam iman wafatnya husnul khatimah. Rupanya saudara waktu tidak mengizinkan. Memang saat ini saya tidak mungkin kalau di rumah memang saya sudah naik di tempat tidur, ya, sudah jam 11 kurang seperempat. Nah, terpaksa sampai di sini. Rupanya saya serahkan kepada yang lain. Dilanjutkan ini majlis sampai jam 12. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.